Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya ialah nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan puasa pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini Miss akan menyampaikan tentang sejarah Islam kota Granada. Ada yang tahu Granada ada di mana? Iya, Granada berada di Spanyol, tepatnya di daerah Andalusia. Daerah Andalusia itu terdapat 8 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Granada. Secara geografis, kota Granada terletak di tepi sungai di kaki bukit Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania, Laut Tengah. Bagaimana Islam sampai ke kota Granada? Pada tahun 711 Masehi, Islam masuk ke semenanjung Siberia, atau yang sekarang kita kenal dengan Spanyol dan Portugal, oleh tentara Muslim di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Dalam kurun waktu 7 tahun, hampir seluruh semenanjung Iberia dapat dikuasai oleh tentara Muslim. Pada masa Bani Umayyah, Granada sudah mengalami perkembangan yang pesat. Ketika Bani Umayyah runtuh pada tahun 13 Masehi, Granada dikuasai oleh dinasti Nasrid atau Al-Ahmad. Selama kurang lebih 250 tahun, pada masa itulah masa keemasan di kota Granada. Dibangun sebuah istana yang indah dan megah, yang terkenal dengan nama Istana Alhambra. Alhambra ini diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Hamra'u, yang artinya merah. Kenapa diberi nama Alhambra atau merah? Karena bahan utama dari pembangunan istana adalah tanah merah, sehingga membuat istana itu menjadi kemerahan. Istana ini memiliki luas 14 hektar dan terletak di atas bukit Al-Sabika. Mengingat lokasinya yang strategis, Istana Alhambra tak hanya menjadi tempat bagi keluarga kerajaan, akan tetapi berfungsi sebagai pengawasan musuh dan menjadi benteng pertahanan dan perlindungan bagi rakyatnya. Granada terkenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Berbagai upaya penataan di dalam masyarakat dan pemerintahan juga memiliki peranan yang sangat penting. Pada waktu itu, Granada merupakan kota terindah di antara kota-kota di seluruh dunia, dengan jalan-jalan rayanya, taman-tamannya, bangunan-bangunannya, dan dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Begitu juga di bidang ekonomi, Emirat Granada mengalami perkembangan yang pesat, yaitu dalam hal perdagangan emas di Afrika.
Di tahun 1000 Masehi, zaman keemasan Islam mulai luntur dengan ditandai bubarnya kekhalifahan dan terpecah belah menjadi banyak negara kecil yang disebut Taifas. Karena ada negara-negara kecil inilah menjadi mereka tidak bersatu dan rentan terhadap invasi dari kerajaan Kristen di utara. Selama 200 tahun berikutnya, negara-negara Islam kecil atau Taifas jatuh satu persatu di bawah kerajaan Kristen. Sejak kekalahan Cordoba di tahun 1200 Masehi, Granada merupakan satu-satunya negara Islam di Spanyol. Lalu, penguasa Islam Granada menyetujui perjanjian khusus dengan kerajaan Kastilia atau kerajaan Kristen. Apa isi perjanjiannya? Yaitu kerajaan Islam Granada harus membayar pajak berupa emas agar mereka diizinkan tetap berdiri di tanah Spanyol. Selama lebih 250 tahun, Granada berdiri di bawah kerajaan Kristen atau kerajaan Kastilia, dengan dikelilingi oleh negara-negara Kristen yang tidak ramah dan beresiko memunculkan pembasmian. Orang-orang Kristen mulai mengubah pandangan mereka untuk menghapus negara Muslim terakhir dari semenanjung Iberia atau daerah Spanyol. Akhirnya, pada tahun 1482 Masehi, perang dimulai, di mana generasi baru kerajaan Spanyol atau kerajaan Kristen dan Emirat Granada mulai berperang. Meskipun negara Islam Granada dalam posisi yang jauh lemah, prajurit Granada berjuang dengan gagah berani. Akhirnya, kerajaan Islam Granada mengalami kekalahan, dan Granada menjadi benteng pertahanan terakhir Muslim Spanyol. Pada tahun 1502 Masehi, Islam secara resmi dilarang di Granada. Ratusan ribu umat Islam harus berimigrasi, berpindah ke Afrika Utara, dan menyembunyikan keyakinan mereka. Di awal tahun 1600-an Masehi, tidak seorang Muslim pun yang tersisa di seluruh Spanyol. Dan ini menjadi akhir cerita Islam di semenanjung Iberia. Istana Alhambra sebagai salah satu bukti akan kejayaan Islam di Spanyol. Pada tahun 1984, kawasan istana ini dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia di UNESCO. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat berbuka. Terus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.